udah sempat belajar kitab nggak di usia segini? Sudah. Udah belajar kitab ya? Iya. Kitab apa yang udah mulai dipelajarin? Kitab fikih. Wih. Oke, halo semua. Assalamualaikum Sobat Syair dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel ini. Di video kali ini diskusi saya akan sedikit berbeda. Karena kenapa? Karena teman diskusi saya umurnya masih sangat jauh di bawah saya. Bahkan bisa dibilang masih bocil. Dan seperti apa nanti narasumbernya yang akan saya ajak diskusi. Ya, jangan penasaran, lihat nih sebentar lagi. Dan sebelum saya undang teman diskusi saya kali ini, sedikit informasi aja kenapa saya mengajak teman diskusi yang umurnya jauh di bawah saya, bahkan masih bisa dibilang anak-anak. Karena sesuai dengan judul yang saya angkat di video saya kali ini, bahwasanya untuk mengenal Allah itu harus ditanamkan di usia yang sedini mungkin, seperti itu. Dan di sini saya juga ingin mengetahui dengan masa umur yang segini sebenarnya seperti apa sih respon saat diajak diskusi agama, namun dengan tema atau topik diskusi yang bisa dibilang obrolannya udah sedikit lumayan dalam gitu. Jadi bisa nyantol nggak sih sebenarnya otak dari seorang anak jika diajak diskusi seperti itu? Nah, makanya jangan sampai di skip videonya. Oke, ini saya udah bersama adik sepupu saya. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum kita banyak berdiskusi, saya akan memperkenalkan dulu dia sama kalian. Yuk disapa dulu. Halo Sobat Syair. Oke. Sekarang perkenalkan dulu, namanya siapa? Ahmad Ja'far Siddiq. Kurang keras, kurang nyari. Ahmad Ja'far Siddiq. Ahmad Ja'far Siddiq. Oke. Adik sekarang umur berapa? Umur 8. Umur 8. Berarti sekarang sekolah kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SD ya? Oke. Jadi beliau adalah adik sepupu saya dan sekarang dia menjalani sekolah. Jadi sekarang dia tuh masih kelas 2 SD seperti itu. Oke, sekarang Mas Bayu mau tanya sama Sidik. Sekarang kan udah kelas 2 SD. Nah, untuk ngajinya sekarang Dek Sidik nih udah bisa baca Al-Quran besar atau masih bisa baca Iqra? Bisa Al-Quran besar sudah. Berarti udah bisa baca Al-Quran besar ya? Udah lancar belum bacanya? Lancar. Udah lancar ya? Selain bisa baca Al-Quran besar, udah sempat belajar kitab nggak di usia segini? Sudah. Udah belajar kitab ya? Iya. Kitab apa yang udah mulai dipelajarin? Kitab fikih. Wih, udah hebat dia. Jadi dia udah mulai menyentuh kitab fikih. Tapi masih sedikit ya yang dipelajarin ya, masih belum banyak kan? Iya. Masih sedikit ya? Iya. Oke, berarti saya bilang dengan umur dia yang segini, kelas 2 SD, dia udah mulai diperkenalkan dengan kitab fikih. Itu suatu hal yang bagus menurut saya gitu sih. Nah, kenapa saya bilang bagus? Karena kalau berkaca sama diri saya sendiri pada saat umur segitu rasanya masih belum meraba ke arah-arah kitab sana. Kenapa demikian? Karena saya masuk pesantren aja tuh baru lulus SD seperti itu. Jadi baru lulus SD, saya baru ke pesantren dan di situ saya baru belajar, dan itu pun awal-awal saya di pesantren itu belum langsung menyentuh ke kitab tersebut. Seingat saya gitu loh. Makanya saya bilang dengan usia dia yang masih segini dan dia sekarang masih ada di kelas 2 SD, namun sudah mulai diperkenalkan sama kitab fikih, ya itu udah sangat luar biasa bagus kalau menurut saya. Oke, sekarang saya akan mulai memancing dia dengan pertanyaannya yang mulai menyentuh sedikit dalam nih. Jadi Mas Bayu sekarang mau tanya sama Sidik. Kan umat Islam ini, kita sebagai hamba Allah itu diharuskan untuk mengenal Allah, gitu kan? Harus mengenal Allah. Nah, sekarang Mas Bayu mau tanya sama adik. Menurut Dek Sidik, kenal sama tahu itu beda atau sama? Beda. Beda ya? Iya. Berarti kenal sama tahu
Itu beda ya, gak sama ya? Iya. Beda ya? Iya. Oke, pinter. Berarti kalau kata Dek Sidik kenal sama tahu itu beda. Sekarang Mas Bayu mau tanya sama Dek Sidik, berarti pengertian kenal itu, yang dimaksud kenal itu seperti apa kalau menurut Dek Sidik? Seperti teman-teman di sekolah dan teman-teman di kampung dan ayah dan bunda. Oh, seperti itu ya. Berarti yang dimaksud Sidik itu kenal, itu berarti seperti Sidik kenal sama teman-teman di sekolah, kenal sama ayah bunda, kenal sama keluarga, itu kenal namanya gitu. Iya. Oke, pinter. Jadi sampai sejauh ini dia masih bisa menjawab. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Jadi kalau menurut Dek Sidik, apa dong yang dimaksud dengan tahu? Mungkin Dek Sidik bisa kasih contoh yang dimaksud kalau cuman tahu itu seperti apa? Kalau dalam pandangan Dek Sidik, kalau menurut Dek Sidik gitu. Coba dikasih contohnya. Seperti temannya Mas yang kesini terus itu seperti Om Deddy itu. Saya kan cuman tahu itu temennya Mas Bayu, tapi saya kan gak kenal Om Deddy juga, itu gak kenal ke adik. Ya. Masuk akal sih, masuk akal. Jadi maksud dia tuh seperti ini. Kalau yang saya tangkap, menjelaskan pengertian tahu tuh seperti ini. Saya punya teman, misalkan saya punya teman si Dedi, kata si dia yang sering kesini, katanya kan adik cuma tahu kalau itu temennya Mas Bayu, tapi kan adik gak kenal sama Om Deddy, dia bilang seperti itu. Dan Om Deddy juga gak kenal sama Dek Sidik gitu. Jadi penjelasan dia tuh seperti itu. Ya masih sangat masuk akal sih, dan sangat tepat. Jadi itu yang dia maksud tahu. Berarti di sini kita udah bisa ngambil kesimpulan ya dari jawaban dia tadi. Dia menjelaskan yang dimaksud kenal itu seperti apa dan yang dimaksud tahu itu seperti apa. Oke, bagus. Jadi dia udah bisa membedakan mana itu kenal dan mana itu tahu, dan dengan contoh yang bisa dia contohkan di kehidupan keseharian dia. Seperti itu Sobat Syair. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi lebih lanjut. Saat kita udah tahu bahwa dia kan bisa dibilang sudah tahu nih dasarnya, secara dasar dia sih sudah bisa membedakan mana yang dimaksud tahu dan mana yang dimaksud kenal, seperti itu. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih inti lagi untuk perihal keagamaan ini, untuk perihal yang berhubungan sama pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama Allah langsung, seperti itu. Jadi sebenarnya seperti itu juga kalau kita membahas perihal agama, perihal tugas kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Jadi sebenarnya tugas kita itu kan sebagai manusia sebenarnya bukan hanya sekedar tahu, tapi ya juga harus kenal gitu loh kepada Allah gitu. Jadi kita harus benar-benar kenal kepada Allah, seperti itu. Jadi di situ ada dua perbedaan yang memang sangat signifikan menurut saya. Jadi semisal nih kita hanya diberi pengetahuan dari kecil bahwa kamu ini adalah muslim, agama kamu ini muslim, kamu punya Tuhan yaitu Allah, dan kewajiban kamu sebagai umat muslim itu punya kewajiban sholat 5 waktu, puasa dan lain-lain sebagainya. Nah itu kalau dalam keluarga saya tuh itu kita kategorikan kita itu kita masih tahu secara teori, seperti itu. Namun dengan beriringan waktu, dengan berjalannya waktu, dengan berkembangnya umur, kita harus lebih memperdalam lagi pengetahuan kita, yang akhirnya kita mengarah ke perkenalan kepada Allah itu sendiri, seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu sih penjelasannya. Baik, dan sekarang saya coba mau tanya sama dia. Nah, Adik Sidik kan sejauh ini udah ngaji, udah belajar juga di sekolah. Jadi kan adik tahu tuh sudah diperkenalkan sama tugasnya seorang muslim itu seperti apa. Tugasnya hamba Allah itu seperti apa, khususnya umat Islam. Coba bisa dijelasin nggak sedikit yang sedikit yang Adik Sidik tahu, tugas seorang muslim itu seperti apa aja? Sholat 5 waktu, puasa, zakat,
haji pada yang mampu. Naik haji untuk yang mampu. Nah, Dek Sidik tahu pelajaran itu tuh dari mana? Diajarin di sekolah, di langgar, di rumah sama ayah dan bunda. Oke. Jadi kalau seperti itu, menurut Dek Sidik itu termasuk tahu atau kenal? Tahu ya. Oke. Dek Sidik tahu pelajaran seperti itu karena dipelajari, seperti itu kan maksudnya? Iya. Betul. Oke, mungkin sejauh ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang sedikit menjurus ke arah pengenalan kepada Allah, saya rasa itu udah cukup dengan umur dia yang segitu gitu teman-teman. Jadi rasanya kalau saya masuk ke pertanyaannya lebih dalam lagi, terus gimana dong yang dimaksud dengan kenal Allah gitu kan, kayaknya kurang tepat dengan usia dia yang masih segini gitu. Tapi yang pasti yang bisa saya garis bawahi di sini adalah dengan umur dia yang segini, bisa dibilang saya sudah melihat dia sedikit sudah mulai tahu dasar-dasar arahnya seperti apa gitu. Jadi misalkan pun dengan umur dia nanti yang semakin berkembang, dengan pikiran dia yang semakin meluas, kita juga semakin ngobrolnya, kita juga untuk ngomongin perihal-perihal diskusi perihal agama, perihal pengenalan kepada Allah, itu juga pasti lebih enak gitu. Karena secara dasar-dasarnya pun dia sudah mulai ditanamkan di sejak usia seperti ini gitu. Jadi itu sih poinnya yang harus kita tangkap di sini, seperti itu. Atau mungkin seperti ini ya, saya coba akan putar pertanyaannya seperti ini untuk mengetahui kepekaan dia sama sesuatu yang baik atau tidak baik, seperti itu. Gini, sekarang Mas Bayu mau nanya sama Adek. Menurut Dek Sidik, misalkan kita tuh ngumpul, terus kita bergosip, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, ngomongin yang nggak penting sama orang. Nah, itu sebenarnya perbuatan baik apa perbuatan nggak baik sebenarnya kalau menurut Dek Sidik? Perbuatan yang tidak baik. Nggak baik ya. Berarti kita itu harusnya sebagai hamba Allah, sebagai manusia, nggak boleh kan ngumpul yang nggak ada manfaatnya. Terus misalkan gosip, ngomongin orang, itu kan nggak boleh kan, seperti itu kan ya? Iya. Oke. Terus kalau menurut Dek Sidik, untuk kita itu bisa dekat sama Allah, apa ya yang perlu kita lakukan supaya kita itu bisa dekat sama Allah? Kalau menurut Dek Sidik itu seperti apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, terus apa lagi? Berzikir gitu, terus apa lagi? Berpuasa. Iya, terus apa lagi? Zakat dan naik haji yang mampu. Oke, nah sekarang Mas Bayu nanya seperti ini. Semisal kita sudah rajin sholat, kita juga udah rajin puasa, tapi kita juga senang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, melawan sama orang tua, terus sering berbicara yang tidak baik soal orang lain, menggibah. Nah, perbuatan-perbuatan yang nggak baik itu bisa bikin kita rugi nggak sama ibadah kita? Rugi kan? Iya. Bagus. Nah, jadi di sini kan kita bisa lihat ya. Mungkin sejauh ini kita tuh bisa, saya bisa mancing dia masih sebatas itu gitu loh. Namun dengan kita memberikan pertanyaan seperti itu aja, dia udah bisa menjawab mana perbuatan-perbuatan yang nggak baik dan mana perbuatan yang baik. Nah, harusnya memang seperti itu. Jadi kita sebagai keluarga, kita sebagai orang tua, kita harus selalu pendekatan sama adik-adik kita, sama anak-anak kita. Saat mereka sudah bisa diajak ngobrol, kita harus
selalu berusaha memberikan masukan-masukan, memberikan pengetahuan-pengetahuan, menanamkan dari sejak dini perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu bisa membuat mindset di pikiran mereka gitu loh, karena memang sudah ditanamkan dari kecil, akhirnya itu menjadi pola kebiasaan untuk mengetahui mana yang tidak baik, mana yang baik, dan dari situ akhirnya kita harapkan dia bisa menghindari mana-mana perbuatan yang nggak baik, mana-mana yang perbuatan yang baik seperti itu. Malah lebih bagus lagi, harus ada momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu di mana keluarga itu harus ngumpul bareng sama sesama keluarga, dan di situ kita harus berdiskusi perihal keilmuan-keilmuan agama gitu, tentang pengenalan kepada Allah dan lain-lain. Seperti itu. Jadi dengan membiasakan membentuk budaya seperti itu, budaya diskusi seperti itu, maksud saya yang kita harapkan kita bisa selalu menanamkan nilai-nilai Allah, nilai-nilai Tuhan di dalam diri kita gitu loh. Dengan kita sering berdiskusi perihal keilmuan agama, dengan kita sering berdiskusi perihal keilmuan-keilmuan Allah, itu kita harapkan akan mempunyai pengaruh kepada diri kita, membentuk nilai-nilai Allah, nilai-nilai Tuhan kepada diri kita masing-masing gitu. Jadi saat nilai-nilai Allah, nilai-nilai Tuhan sudah terbentuk pada diri kita masing-masing, akhirnya secara otomatis insya Allah di perbuatan kita tiap hari, perilaku kita tiap hari, kita akan membuat perilaku, sikap atau perbuatan dengan didasarkan nilai-nilai Tuhan itu sendiri gitu. Jadi garis besarnya seperti itu sebenarnya. Oke, jadi sebelum kita akhiri sesi diskusi kali ini, mungkin kesimpulannya adalah saya bertanya lagi sama adik saya ini. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah dan kita ingin menjadi kekasih Allah, berarti apa yang harus kita lakukan, yang harus kita cicil di kehidupan kita tiap hari? Pokoknya harus baik kepada sesama dan kepada lingkungan. Itu aja? Ya. Oke. Ya, jawaban yang sedikit tapi mempunyai makna yang sangat luas seperti itu. Jadi sebenarnya Sobat Sair semua, kalian dimanapun kalian berada, sebenarnya kalau kita ngomongin perkenalan kepada Allah itu sendiri, itu obrolannya sangat luas dan bisa sangat lebar, bakal sangat butuh waktu yang sangat panjang seperti itu. Namun yang bisa kita simpulkan di sini adalah sebenarnya mengenal Allah itu bisa dibilang mungkin bukan perkara hal yang sulit seperti itu. Dan yang harus juga kita ketahui adalah untuk proses mengenal Allah itu dibutuhkan oleh peranan Allah itu sendiri gitu. Jadi memang ada peranan Allah sendiri yang akan memberikan perantara-perantara untuk kita sampai ke pengenalan kepada Allah itu sendiri seperti itu. Namun yang juga kita harus ketahui itu seperti ini, khususnya saat kita berdiskusi dengan anak yang masih anak seperti ini ya, masih anak-anak maksud saya. Jadi yang terpenting kita melangkah saja dulu ke arah perbuatan yang baik, ke arah perbuatan yang benar seperti itu. Nah, untuk selebihnya dan untuk selanjutnya, biarlah Allah yang akan melakukan peranannya kepada kita, kepada dia juga nih, kepada adik saya. Sekarang dia pengetahuannya masih sebatas ini. Tapi kita sebagai keluarga hanya bisa ngarahin dia, memberikan bimbingan, memberikan pengetahuan. Selebihnya biarlah dia berjalan dengan sendirinya, dengan senatural mungkin seperti itu. Dan pada akhirnya biar Allah sendirilah yang akhirnya menunjukkan kuasanya kepada dia. Dan pada akhirnya insya Allah dia pun akan kenal pada nantinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sih kesimpulannya di sini. Oke, jadi sebelum ini saya akhiri, izinkan juga saya sedikit berpesan sama adik saya yang saya cintai.
Jadi kan Dek Sidik sejauh ini sedikit banyak udah mengetahui tuh tugas seorang muslim itu seperti apa, tugas seorang hamba Allah itu seperti apa. Jadi harapan Mas Bayu juga harapan keluarga sama Dek Sidik, dengan bertambahnya umur Dek Sidik ke depan, dengan Dek Sidik semakin dewasa, Dek Sidik harus terus mendalami ilmu agama, pengetahuan agama, termasuk ilmu pengetahuan kenal seorang hamba kepada Allah. Gitu ya. Itu aja sih mungkin pesan saya. Terima kasih juga sama adik saya ini yang udah menemani kita diskusi. Semoga diskusi ini, diskusi yang masih dia lakukan dengan umur dia yang segini, semoga itu membekas di hatinya dan bakal menjadi bekal pembelajaran dia di perjalanan hidup dia ke depan. Oke, mungkin itu aja. Dan jangan lupa di like juga subscribe video dan channel ini kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum Sobat Syair. Assalamualaikum Sobat Syair. Dadah. Dadah.